Satu, dua, tiga. Wush. Langsung meroket nih bro. Meroket kayak apa ya? Ya kayak itulah pokoknya. Kayak roket ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita jumpa lagi bro ya di video ini. Jadi ini masih pakai drone Mavic R2 saya. Mungkin yang penasaran ini drone apa. Jadi ini drone produknya DJI, yaitu Mavic R2. Terus untuk settingannya apa nih Om? Yang gitu, biasanya gitu ya. Ini settingannya saya normal mode. Jadi untuk mode terbangnya saya menggunakan normal ya, bukan slow ataupun sport. Jadi mode N atau normal. Terus untuk settingan video kameranya itu saya buat settingan HDR ya, atau HDR dengan kualitas 1080p 30 fps. Nah ini udah sangat bagus sekali. Saran saya yang pakai Mavic R2 cukup setting auto di HDR, itu udah color gradingnya untuk perpaduan warnanya udah bagus banget kayak gini ya. Untuk lokasi mungkin ada yang nanya. Nah ini saya masih di sekitaran Banyuwangi, yaitu Pantai Bum atau lebih dikenal Pantai Marina Bum ya. Dari kota kurang lebih 15 menit sih kalau dari alun-alun Blambangan itu. Let's go, kita explore lagi ya bro. Mungkin bagi kalian yang sudah nonton di video sebelumnya, bagaimana kronologi dan video original dari screen recording saya ya saat terbang di sini. Nih indah banget ya kapal-kapalnya, terus pantainya juga bersih banget. Jadi balik lagi ke pembahasan pada video sebelumnya tuh saya sudah share di YouTube ya. Itu cukup amazing banget buat saya. Sehari upload itu udah ada 1200 yang nonton. Ya itulah, viewer atau netizen YouTube tuh lebih suka yang ekstrim-ekstrim, atau kalau enggak barang drone-nya yang hilang nyangkut, itu kayaknya seneng banget ya. Terlihat dari statistik viewernya tuh sehari bisa 1000-an ya. Nah ini lanjutan dari video yang sebelumnya yang judulnya Mavic R2 saya didn't back to home point ya, yang tidak kembali ke home point karena kehabisan baterai di laut ini. Cuman di video sebelumnya itu saya kan lampirkan dengan screen recordernya ya. Jadi rekaman dari screen saat saya main drone dengan parameter ketinggian, jarak, dan lain sebagainya. Nah untuk kesempatan video ini tuh saya mau share bro dari original filenya yang di SD card. Itu lebih bagus ya, indah banget karena filenya original ya memang. Cuman kan bedanya kalau file original ini nggak ada parameter-parameter angkanya ya, seperti dengan yang saya tampilkan di screen recordernya, yang mana dia langsung terekam dari aplikasinya. Tapi buat kalian yang penasaran mungkin lebih enak lihat dari screen recorder ini ya. Tapi kalau yang belum lihat di video sebelumnya, silahkan kalian lihat aja. Di situ ada ketinggian, jarak, sampai persentase baterainya. Karena ini menggunakan file original, jadi tampilannya hanya original footage kayak gini ya, cuman kualitasnya lebih bagus otomatis. Ini saya terbang di antara dua pulau bro ya. Sebelah kiri ini Banyuwangi seperti yang kalian lihat pada layar video ini. Nah sekarang saya geser ke sebelah kanan. Nah sebelah kanan itu adalah Bali, Pulau Bali ya. Ini saya ke atasin dikit. Coba nanti kita akan lihat lagi ya. Sebelah kanan itu seperti pada terlihat belahan itu yang tipis itu adalah Pulau Bali. Nah ini coba saya kamera akan geser ke kiri dulu untuk lebih mengeksplor di pinggiran pantai Banyuwangi ya. Yang mana di sini tuh banyak terletak hotel-hotel yang indah bro ya, dari hotel Villa Solong, terus Ketapang Indah, Hotel Dialog, itu menyajikan dengan konsep resort ya, karena dia berada di pinggir pantai yang bersih dan indah. Jadi sangat recommended juga sih buat kalian kalau lagi ke Banyuwangi nginep di pilihan hotel-hotel tersebut ya. Saya kebetulan sudah nyoba satu persatu ya. Nih coba nanti akan saya dekatkan supaya kita bisa mengeksplor dan kelihatan ya keindahan hotelnya. Nah itu seperti yang kita lihat sebelah kiri tuh, ada kolam renangnya kan, kelihatan tipis-tipis. Itu yang sebelah kiri itu Villa Solong ya. Terus depannya lagi sebelah kanannya itu atau atasnya itu Hotel Dialog. Karena emang Villa Solong dengan Hotel Dialog tuh seberang-seberangan ya. Karena saya udah pernah menikmati di dua hotel ini, sangat nyaman lah, kalian bisa lihat tuh.
Ini jarak drone saya udah di 3 kiloan bro ya. Tuh hotelnya indah banget ya. Kalian bisa menikmati private beachnya ya. Jadi dari hotel itu kita bisa mengakses pagar langsung ke hotel, ke pantainya, sorry. Kita lanjut explore lagi. Jadi endingnya nanti tuh drone ini terbang maksimal di jarak 5 kilo bro ya, sampai ujung ke sana itu. Di dekat fasilitas itu ada kayak jembatan itu. Tapi endingnya tidak terduga karena saya awalnya tetap happy-happy aja karena berharap semuanya lancar ya. Ternyata ending ini drone ini tidak bisa pulang ke home point. Jadi Mavic Air 2 saya ini landing darurat dan tidak bisa kembali ke home point di titik awal terbang saya. Nasibnya gimana om? Nah nasibnya seperti apa kalian lihat sampai akhir aja bro ya. Namanya juga mainan dan permainan, kalau rezeki ya insya Allah masih jadi hak kita, tapi kalau enggak ya kita ngumpulin rezeki lagi untuk beli lagi ya kan. Let's go, kita lanjut bro. Ini ketinggian saya keep kurang lebih di sekitar 75 meter ya. Tuh masih kelihatan pantai-pantainya. Ini jarak udah di 4,5 kilo kalau saya lihat dari rekaman original saya dari screen recordernya melalui DJI Fly saat saya terbang. Buat kalian yang penasaran seperti apa statistik ketinggian, jarak, dan kondisi baterainya itu, kalian lihat aja di video saya sebelumnya ya, di YouTube saya ini dengan judul Mavic Air 2 Didn't Back to Home Point. Nah itu saya lampirkan video original dari aplikasinya, jadi semua parameter angka itu kelihatan langsung dari rekaman di YouTube saya. Ini mungkin jembatan untuk fasilitas pabrik ya, ataupun fuel storage, BBM ataupun semen kalau nggak salah. Karena di sebelah kirinya itu ada fasilitas produksinya gitu. Cuman saya nggak berani shoot terlalu dekat ke situ karena menghindari privasi juga ya. Karena memang saya tujuannya untuk mengeksplor pantai, jadi ya yang sebatas yang ada di pantai aja. Nah seperti yang kalian lihat itu sebelah kanan itu Bali ya bro. Jadi memang kita ini berada di dua pulau, jadi laut ini tuh berada di selat ya antara Banyuwangi dan Bali. Nanti nextnya coba kita explore terbang dari Banyuwangi nyebrang ke Bali sana ya. Apakah Mavic Air 2 ini mampu? Ya wow alam ya. Nanti kita pertimbangkan dulu ya faktor angin, mental, dan faktor lainnya ya. Ini cakep banget nih bro. Ini jarak di 5 kilo ya. Bayangin dari titik saya terbang itu udah menempuh jarak 5 kilo dengan terbang rendah seperti ini ya, di 70 meteran. Luar biasa hebat. Saya cukup puas pakai Mavic Air 2 ini sudah kurang lebih sekitar 6 bulan. Saya juga ada drone DJI satu lagi yaitu DJI Mini 2. Terus karena ada rezeki saya upgrade ke Mavic Air 2 karena spesifikasinya lebih mumpuni, bobotnya lebih berat, jadi saya lebih pede untuk terbang-terbang ekstrim di laut dan pegunungan kayak gini ya. Jadi mungkin kalian yang mempertimbangkan untuk beli DJI Mavic Air 2 itu dengan lihat video ini saya yakin kalian lebih percaya diri ya untuk segera membeli DJI Mavic Air 2 ini karena memang performanya sudah luar biasa nih. Saya terbang jarak di 5 kilo di tengah-tengah laut, tengah pantai kayak gini. Alhamdulillah drone-nya tetap stabil, aman, dan gak terbawa angin ya bro ya. DJI Mavic Air 2 ini dulu saya beli dengan tipe combo ya, 15 juta di Duran Gadget Surabaya sana, di Tunjungan Plaza. Mungkin bagi kalian sekarang yang pengen mengoleksi DJI Mavic Air 2 ini lebih beruntung ya dibanding saya, karena harga barunya sudah turun kurang lebih 1,5 juta. Untuk combo, versi combo yang paketnya mendapatkan 3 baterai plus tas itu sekarang dijual kurang lebih sekitar 13.700.000 ya, dulu kan 15. Kalau yang basic satu baterai mungkin sekitar 11 jutaan ya. Nah ini karena sudah menempuh jarak maksimal di 5 kilo dan baterai mengindikasikan dia untuk minta return to home pulang, akhirnya saya pencet dia return to home untuk pulang nih bro. Semua berawal dari sini ya. Jadi pas posisi pulang ini saya sudah agak khawatir dan deg-degan, cuman saya buat enjoy dan happy karena saya masih berharap endingnya DJI Mavic Air 2 ini bisa pulang ke home point ya. Tapi dengan kondisi angin yang berlawanan dan saya juga baru sadar kalau anginnya sekarang berubah
melawan posisi drone ini pulang. Nah, awal musibah drone saya tidak bisa pulang tuh dari sini bro ya. Ini saya masih pede ya memainkan kameranya untuk rotasi kanan kiri, karena saya masih cukup percaya diri dengan sisa baterai di 47% ini. Saya yakin dia bisa pulang ke home point-nya. Akan tetapi dengan kondisi angin yang makin kencang semakin sore ini, ternyata itu cukup menguras baterai. Dan kesalahan yang kedua saya adalah kenapa tidak men-switch mode terbang manual ini ke mode sport. Artinya RTH-nya itu harusnya saya cancel di titik ini, di sisa baterai kurang lebih 45% itu harusnya saya cancel dan saya switch ke mode sport supaya drone ini bisa pulang kembali ke arah lurus sana, di ujung daratan sana itu ya posisi saya. Itu dengan lebih cepat sampai ya. Artinya kita lebih gambling lah. Dengan dia semakin mode sport, kecepatan jarak tempuhnya semakin cepat sampai, itu lebih memiliki kesempatan untuk drone ini lebih selamat. Karena saya nggak menyadari, saya masih asik aja nih memainkan kameranya kanan kiri dengan mode return to home pulang otomatis, dengan mode normal speed yang kecepatan tempuhnya cuma hanya sekitar 20 kilometeran, 30 kilometeran per jam ya. Sedangkan kalau mode sport itu dia bisa sampai 50 sampai 60 km per jam. Ini saya masih tidak sadari ya. Nah, itu sebelah kiri Pulau Bali. Saya masih menikmati drone ini pulang sambil saya mainkan kameranya. Ternyata dari sinilah saya akan menimbulkan masalah besar dan drone ini tidak kembali lagi, guys. Ini jarak masih di 2,3 kilo, baterai sudah di 42%. Ini saya mulai agak deg-degan ya, karena jarak tempuhnya masih jauh banget. Dan saya masih di posisi return to home secara otomatis nih bro ya. Jadi mungkin buat pembelajaran ya, kasus drone Mavic Air 2 saya ini tidak bisa kembali ke home point itu yang perlu dicatat ya buat kalian drone-drone pemula seperti saya. Bagi yang profesional saya yakin mungkin mereka sudah cukup paham ya. Bagi pemula kayak saya nih, mudah-mudahan teman-teman bisa dicatat 3 poin utama kesalahan saya sehingga Mavic Air 2 saya ini tidak kembali ke home point. Yang pertama, saat drone saya itu mengindikasikan secara otomatis minta pulang atau return to home dengan kejauhan jarak tempuh di 5 km tadi di tengah laut itu harusnya saya langsung otomatis pulangkan dengan return to home, karena drone ini sudah canggih ya. Dia memperhitungkan kebutuhan baterai dia untuk pulang. Kesalahan saya tadi yang pertama yaitu saya cancel. Sempat saya mainkan sekitar kurang lebih 2 menitan karena saya ngerasa sayang lah, udah sampai di ujung harus langsung pulang lagi. Jadi saya mainkan di 2 menit, itu baterai tersisa turun dari awal dia minta pulang itu sekitar di 65%. Saya mainkan 2 menit itu turun di sekitar 61%. Ternyata itu salah satu jadi sumber bencana bro. Sekali lagi kalau drone kalian itu DJI minta pulang otomatis tidak tentu home, itu udah pasti langsung aja di approve, langsung di okein aja biar dia pulang sendiri, karena dia memperhitungkan kebutuhan baterai dia untuk pulang. Karena tadi saya cancel, ternyata drone ini nggak sampai pulang ke home point titik terbang awal bro, sudah kehabisan baterai di jalan. Terus yang kedua, saya terlalu banyak memainkan kameranya ya. Saya mainkan gimbalnya naik turun, terus saya geser kanan kiri. Itu menurut saya dan beberapa teman-teman yang ahli drone di grup saya itu salah satu faktor menguras baterai. Akhirnya persiapan baterai dia untuk kembali pulang secara otomatis itu sambil jalan terkuras karena kita sering memainkan kamera itu. Jadi dalam kondisi darurat baterai hanya tersisa untuk pulang itu, minimalkan untuk kita memainkan kamera HP, karena semakin kita memainkan kameranya rotasi kanan kiri naik turun itu kan otomatis motherboardnya atau sistemnya kan membaca ya, mendeteksi perintah dari remote control, sehingga dia mengakibatkan baterai itu cepat terkuras. Terus yang ketiga itu ekstrim saran dari teman saya, kalau kita return to home-nya nggak yakin seperti ini, itu langsung aja switch ke mode sport, ke mode manual. Jadi kita gas aja langsung pakai throttle remote-nya secara full untuk dia cepat nyampe ke daratan atau ke home point. Meskipun memang dia tetap nguras baterai juga, tapi setidaknya kesempatan untuk lebih selamatnya dengan dirubah ke mode manual sport itu lebih tinggi.
Terus yang terakhir kata teman saya tuh, salah satu yang profesional drone itu, matikan mode recordnya. Jadi harusnya kalau kita sudah nggak yakin ini baterainya cukup untuk pulang, mode record, mode rekamannya seperti ini, hasilnya di original file ini, itu mode recordnya matiin aja ya. Karena itu juga semakin drone itu merecord kamera, merecord video, itu juga akan lebih menguras baterai. Nah, ada 3 poin utama itu penyebab drone saya ini tidak pulang ke home point seperti yang diharapkan. Alhamdulillah ini sudah sampai di dekat tepian, tapi kalian lihat sampai akhir ya, ternyata drone ini tidak bisa kembali ke titik awal waktu terbang atau home point-nya. Nah, ini dia sudah masa-masa kritis, baterai di 9%. Ini 9%, dia sudah mengindikasikan force landing ya, jadi memaksakan untuk landing. Nah, ini bentar lagi nih, 1, 2, 3. Di 8% inilah dia nggak terkontrol, jadi remote saya sudah nggak berfungsi untuk mengendalikan drone ini. Nah, ini saat dia geser ke kiri ini, itu dia udah force landing, dan drone ini sisa baterai 8% sudah tidak dikendalikan dengan remote, dan dia landing sendiri darurat. Saya masih berada di ujung sana bro ya, ujung air laut itu sebelah kanan atas itu, masih di jarak sekitar 600 meter. Nah, ini alhamdulillahnya drone ini karena memiliki sensor yang cukup canggih, dia pun untuk posisi landing itu mendeteksi area yang aman bro. Tadi dia langsung bergeser ya, karena dia mendeteksi berada di atas permukaan air laut, dia langsung geser ke kiri tuh otomatis. Padahal di kiri tadi seperti yang kita lihat banyak semak-semaknya juga ya, dia tetap mendeteksi. Jadi sisa 8% itu dia mendeteksi dan cari tempat landing yang aman, agar supaya si user atau operator drone ini masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan drone ini kembali. Saya appreciate sekali, sangat canggih untuk DJI ini softwarenya, sehingga kita sebagai user ini masih memiliki kesempatan untuk menemukan drone ini ya. Tapi apapun itu, saya bersyukur meskipun drone ini tidak bisa pulang kembali, alhamdulillah dengan kecanggihan drone ini saya masih bisa menemukan dia kembali. Oke, terima kasih buat kalian.